Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinanda Maruyah, mahasiswa Ekonomi Pembangunan Universitas Islam Bandung. Kali ini saya akan membahas mengenai RPJM Desa Jayaraga serta potensi dari Desa Jayaraga. Desa Jayaraga merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut. Sebelah selatan Desa Jayaraga berbatasan langsung dengan Desa Haurpanggung dan Kelurahan Jayawaras. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Jati, sebelah timur berbatasan dengan Desa Haurpanggung, dan sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Pataruman. Pembahasan yang pertama yaitu stakeholder dalam pembentukan RPJM Desa Jayaraga tahun 2019 sampai tahun 2020. Yang pertama, ada kepala desa, yaitu Bapak Muhammad Syah Saksi Alamsyah. Yang kedua, ada sekretaris desa, yaitu Bapak Denny Murdani. Yang ketiga, ada Badan Pemasyarakatan Desa atau BPD. Yang keempat, lembaga kemasyarakatan desa seperti LPM, Karang Taruna, PKK, Kadar Posyandu, dan yang lainnya. Yang terakhir, yaitu ada tokoh masyarakat. Proses penyusunan RPJM Desa Jayaraga seharusnya dilakukan pada tahun 2019 atau dilakukan 3 bulan setelah pelantikan kepala desa. Akan tetapi, karena adanya pandemi COVID-19, proses penyusunan ini diundur menjadi bulan November tahun 2020. Pembahasan yang kedua yaitu proses penyusunan RPJM Desa. Proses penyusunan RPJM Desa Jayaraga yang pertama yaitu membuat tim penyusun RPJM Des. Yang kedua, penyelarasan arah kebijakan kabupaten. Yang ketiga, pengkajian keadaan desa. Yang keempat, musyawarah desa terkait rencana pembangunan desa. Yang kelima, membuat rencana pembangunan desa. Yang keenam, musyawarah desa yang dilakukan oleh BPD. Yang ketujuh, penetapan RPJM Des. Lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Ketika menjadi seorang fasilitator, saya akan memilih untuk melakukan proses pengkajian desa. Mengapa demikian? Karena ketika melakukan proses pengkajian desa, saya akan menemukan potensi apa saja yang dimiliki oleh Desa Jayaraga, serta masalah-masalah apa saja yang dimiliki oleh Desa Jayaraga. Nantinya, potensi serta masalah ini akan disampaikan pada saat musyawarah. Yang akan kita bahas selanjutnya yaitu potensi desa. Potensi desa dari Desa Jayaraga yaitu kerajinan tingkem. Kerajinan tingkem atau besek merupakan salah satu kerajinan yang teknik pembuatannya dengan cara dianyam. Bahan baku untuk pembuatan kerajinan tingkem ini yaitu bambu. Kerajinan tingkem ini dapat digunakan untuk membungkus makanan sebagai pengganti plastik. Kerajinan tingkem ini merupakan kerajinan yang ramah lingkungan karena nantinya dapat menggeser penggunaan plastik. Selanjutnya yaitu pemetaan rantai nilai untuk kerajinan tingkem. Rantai nilai ini terbagi dua, yaitu fungsi rantai dan operator rantai. Fungsi rantai yang pertama yaitu penyediaan input produksi yang terdiri dari penyediaan bahan baku tingkem. Yang kedua ada produksi tingkem yang terdiri dari pengolahan bahan baku. Yang ketiga, transportasi yang terdiri dari pengumpulan, transportasi, dan kontrol kualitas. Yang keempat, ada pengolahan atau industri yang terdiri dari kontrol kualitas, formulasi, pengolahan, serta pengemasan. Yang kelima, ada perdagangan yang terdiri dari transportasi, distribusi, pergudangan, dan penjualan. Dan yang terakhir, yaitu konsumsi. Operator rantai terdiri dari yang pertama, penjualan input spesifik, yang kedua, distributor, yang ketiga, pasar, yang keempat, perdagangan, dan yang terakhir, konsumen akhir. Untuk pendukung rantai, di sini ada 4. Yang pertama, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan SDM. Yang kedua, Asosiasi Pedagang. Yang ketiga, lembaga pemerintah lainnya.
pembeda, dan yang terakhir ada pendamping. Yang akan dibahas selanjutnya yaitu analisis SWOT kerajinan tingkem. Kekuatan atau strength dari kerajinan tingkem ini, yang pertama, harganya yang relatif terjangkau, yang kedua, ramah lingkungan, dan yang ketiga, memiliki struktur penghambat pertumbuhan bakteri. Kelemahan atau weakness dari kerajinan tingkem ini, yang pertama, sulit ditemukan, dan yang kedua, rentan terserang rayap. Lalu, untuk opportunities atau kesempatan, yang pertama, membuka lapangan pekerjaan, dan yang kedua, peluang terciptanya UMKM. Yang terakhir yaitu ancaman yang dihadapi oleh kerajinan tingkem. Yang pertama, dapat kalah saing dengan plastik, dan yang kedua, tidak ergonomis. Upgrading potensi desa berdasarkan analisis SWOT. Upgrading yang pertama yaitu dengan adanya produksi kerajinan tingkem dapat membuka lapangan pekerjaan di Desa Jaya Raga. Yang kedua, meningkatkan kualitas serta kapasitas produksi agar nantinya produk tingkem semakin diminati dan mudah didapat. Yang ketiga, melakukan inovasi agar kualitas produk semakin baik. Dan yang terakhir, melakukan promosi agar produk semakin dikenal dan diminati. Sekian pembahasan mengenai Desa Jaya Raga. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.